Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat podcast semuanya, bertemu lagi bersama Bapak Didin Tahyudin dalam acara podcast Ngabuburit. Nah, sahabat-sahabat semuanya, pada podcast kali ini kita akan mengangkat sebuah tema yang berjudul Bersahabat dengan Al-Quran saat berpuasa. Tentunya teman-teman semuanya di sini juga sedang berpuasa kan? Alhamdulillah. Di sini Bapak tidak sendirian ya. Ditemani bintang tamu yang luar biasa, Masya Allah ya. Beliau adalah seorang hafiz juga ya. Dan mudah-mudahan kita juga semua di bulan Al-Quran ini menjadi hafiz-hafizo. Siapakah beliau ya? Nah, beliau adalah Ustadz Yuda ya. Beliau juga mengajar TTQ di SMP IT Alami ya. Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustadz kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Masya Allah. Semangat sekali ya teman-teman semuanya. Tentunya yang di rumah juga harus semakin bersemangat juga ya. Karena kita di sore hari ini ditemani oleh Ahlul Quran, Masya Allah. Ya Ustadz, sebelum acara dilanjutkan, supaya lebih meriah kembali, teman-teman tentunya di rumah juga sudah menyaksikan ya jargon kita. Sudah pada hafal kan? Masya Allah, masih hafal ya. Oke, ketika Bapak mengatakan kita sama-sama aja ya. Podcast Ngabuburit, inspirasi di bulan Ramadan. Masya Allah. Tepuk tangan untuk kita semua, Masya Allah. Nah, Alhamdulillah Ustadz, di sini ada kita mau ngobrol santai saja Ustadz ya. Siap. Alhamdulillah, kebetulan kita juga masih saum ya, Masya Allah. Ini Ustadz mengenai bersahabat dengan Al-Quran pada bulan puasa ya, Masya Allah. Tentunya sahabat-sahabat juga ingin mengetahui yang di rumah ya, para pemirsa semua yang menyaksikan podcast Ngabuburit ini. Sebenarnya Al-Quran itu, yang dimaksud Al-Quran itu apa sih Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat podcast alami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran adalah kalamullah, perkataan Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Al-Quran juga berbeda dengan yang lain. Ketika kita membacanya, maka insya Allah akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Di bulan Ramadan ini tentunya kita semua ingin bersahabat ya bersama dengan Al-Quran ini gitu ya. Lalu bagaimana supaya kita bisa bersahabat dengan Al-Quran pada bulan Ramadan kali ini begitu Ustaz? Seperti apa Ustaz? Baik. Kalau berbicara masalah sahabat berarti kan harus terkait dengan interaksi, berarti harus dekat ya. Apalagi ini adalah bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran, sehingga sahabat semuanya harus punya azam, harus punya keinginan yang kuat untuk senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran atau bersahabat dengan Al-Quran. Dan memang proses bersahabat ini tidak bisa tiba-tiba ya, ataupun langsung bisa gitu. Memang semuanya butuh proses. Ustadz Didin. Jadi ketika kita ingin menjadi sahabat Al-Quran, apalagi di bulan yang Al-Quran diturunkan, maka pertama adalah niatkan persahabatan kita itu bersama Al-Quran semata-mata atas semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Jadi ketika niat kita menjadi sahabat Al-Quran, wabil khusus di bulan yang penuh dengan kemuliaan, bahkan Al-Quran diturunkan juga di bulan Ramadan ini, sehingga kalau sudah niat kita semata-mata karena Allah, maka insya Allah dalam perjalanannya nanti yang pasti akan selalu ada ujian demi ujian. Nah, sehingga karena baru mulai bersahabat, nah kita juga mulainya step by step ya, pelan-pelan, minimal ya di bulan Ramadan ini yang tadinya di bulan-bulan biasa kita ya barangkali satu pekan sekali pas Jumatan mungkin. Nah sekarang upayakan, paksakan setidaknya di 5 waktu ba'da sholat atau setelah sholat fardu dicicil. Ya tergantung niat kita, kita menargetkan satu hari mau berapa. Ya kalau misalkan kita ingin one day one juice, berarti
Karena satu juz di dalam Al-Quran itu terdiri dari 20 halaman atau 10 lembar. Sehingga kalau kita bagi menjadi 5 waktu, berarti minimal sekali adalah 4 halaman. Tapi kalau kayaknya berat ya, karena baru mulai gitu ya, silakan boleh setengahnya. Nggak bisa juga setengahnya, agak berat nih. Ya udah sepertiganya. Ya, sepertiganya, atau bahkan ya sudah 1 hari 1 halaman ya. Kalau misalkan bisa lebih ya tadi setidaknya setiap pada sholat dicicil ya, 1 kali duduk misalkan 1 halaman ya, tergantung tadi ke targetan masing-masing sahabat semuanya. Kemudian setelah tadi pastikan niatnya harus karena Allah, sehingga nanti di perjalanannya ketika ada tantangan, halangan, rintangan, kita akan kuat gitu kan. Nah, keduanya targetkan, pengen kita bersahabat dengan Al-Quran itu berapa lama setiap harinya itu gitu kan. Kalau misalkan setiap hari saya pengen 1 juz, tapi pengen 1 kali duduk, ya silakan. Saran saya ya waktu utama itu yaitu di dini hari ataupun pada subuh silakan, atau di pagi hari gitu kan. Tapi suka ngantuk, nah itu tadi tantangannya, mau tidak mau harus dipaksakan seperti itu. Betul, nah ya. Jadi ketika nanti sudah terbangun habit atau kebiasaan, ya tadi ingat sesuai dengan kesanggupan masing-masing sahabat. Jadi kalau misalkan tadi sanggup 1 juz, masya Allah luar biasa. Tapi setidaknya ada interaksi dengan Al-Quran. Walaupun one day one ayat. Ya 1 hari 1 ayat tidak apa-apa. Yang penting kita menikmati proses itu. Pada akhirnya ketika nanti sudah terbentuk kebiasaan, ya insya Allah kita akan menikmati dan akhirnya kita menjadi sahabat Al-Quran, baik di dunia sampai nanti insya Allah juga di akhirat akan mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Amin ya rabbal alamin ya teman-teman semuanya, sahabat-sahabat semuanya. Mudah-mudahan kita pun di bulan turunkannya Al-Quran ini juga bisa lebih dekat kembali ya, menjadi sahabat Al-Quran begitu ya. Masya Allah Ustadz. Ya, kemudian Ustadz, di antara kebiasaan kita di bulan Ramadan itu terbiasa tadarus Al-Quran Ustadz ya. Nadares begitu ya. Itu apakah ada keutamaannya tidak Ustadz? Di bulan Ramadan ini kita terbiasa membaca Al-Quran. Seperti ada yang menargetkan sahabat-sahabat di rumah ini, teman-teman di sini ya, ada yang 1 kali one day one juz begitu ya. Ada juga yang di bulan Ramadan ini pengen 3 kali, 5 kali khotam, Masya Allah. Luar biasa. Nah ini apakah ada keutamaan khusus Ustadz ketika kita tadarus atau membaca Al-Quran di bulan Ramadan? Ya, Masya Allah. Ya, tabarakallah, terkait dengan apakah ada keutamaan interaksi kita dengan Al-Quran hatta hanya membacanya saja atau tilawatil Quran. Ternyata Masya Allah ya, keutamaan berinteraksi dengan Al-Quran ya, walaupun cuma membaca ya, apalagi nanti sampai menghafalnya, sampai bisa mentadaburinya, bahkan utamanya nanti akan mengamalkannya, itu luar biasa lagi ya keutamaannya. Nah, kita berbicara di sini terkait dengan keutamaan tilawatil Quran. Maka yang pertama janji Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita semuanya adalah bagaimana Al-Quran itu Masya Allah, Allah janjikan keutamaannya. Salah satunya adalah akan mendapatkan sebuah perniagaan, yang perniagaan itu tidak akan pernah rugi ya, perniagaan yang tidak akan pernah rugi, tijaratun lan taburo. Jadi perniagaan yang tidak akan pernah rugi selama-lamanya. Ya baik di dunia maupun di akhirat. Nah ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Quran surat ke-35 surat Fatir ayat 29 dan 30. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yatluna kitaballah wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijarah. Nah, di sini tijarah ya, perdagangan lan tabura. Nah, akan mendapatkan ya perniagaan ataupun istilahnya perdagangan yang tidak akan pernah rugi selama-lamanya di dunia wal akhirah.
Ya, bahkan Allah kuatkan lagi di ayat ke-30-nya. Liwafiyahum ajurahum, kemudian wa yazidahum min fadlihi innahu ghafurun syakur. Ya, Allah tegaskan agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Baik, sahabat podcast alami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi keutamaan yang pertama ketika kita berinteraksi dengan Al-Qur'an, ya Ustaz Didin, ya ini baru tilawahnya ya. Betul. Atau tadarus saja. Maka yang pertama, dan ini keutamaan yang sangat luar biasa, Allah akan berikan ganjaran seperti perdagangan yang tidak akan pernah rugi selama-lamanya. Bahkan Allah akan terus tambahkan karunia-Nya, terserah Allah ya, bagi mereka-mereka yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Qur'an. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, dalam sebuah hadis disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bahkan satu huruf ini di luar bulan Ramadan, ya. Kebayang kalau hari ini di bulan Ramadan kita senantiasa berinteraksi dengan Al-Qur'an, bahkan di luar bulan Ramadan saja satu huruf yang kita baca sama dengan akan dilipat gandakan, ditambahkan menjadi 10 kebaikan. Apalagi di bulan Ramadan ini, pahala yang nilainya ketika sunnah di bulan biasa itu menjadi wajib di bulan Ramadan. Nah, sahabat podcast alami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yaqul, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah. Kemudian wal hasanatu bi asyrin. Nah, ini ya, ketika kita membaca Al-Qur'an satu huruf saja akan dibalas satu kebaikan, kemudian bahkan ditambah kebaikan itu menjadi 10 kebaikan. Kemudian amsalihha la aqulu alif lam mim la harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Apa kata Rasulullah? Aku tidaklah mengatakan alif lam mim itu satu huruf, walakin akan tetapi alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Jadi alif lam mim itu 3 huruf. Alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. Sehingga ketika di bulan biasa 3 huruf tadi sudah 30 kebaikan, apalagi di bulan yang penuh dengan keberkahan ini, pastinya Allah akan tambahkan berlipat-lipat lagi pahalanya bagi mereka-mereka yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran. Itu yang kedua. Yang ketiga, bahkan luar biasanya lagi para sahabat podcast alami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiganya adalah kita nanti akan mendapatkan syafaat, ya, khusus di akhirat nanti ketika kita menjadi sahibul Quran, keseharian kita senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran, maka keutamaan yang ketiga adalah kita akan mendapatkan syafaat nanti di yaumil akhir. Ya, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an ya li ashabihi. Jadi kita nanti akan mendapatkan syafaat khusus, ya, diperuntukkan bagi mereka-mereka di dunia yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran, khususnya mereka yang senantiasa membacanya, ya, insya Allah akan mendapatkan syafaat nanti di yaumil akhir atau di akhirat kelak. Sepertinya 3 keutamaan ini sudah cukup mewakili untuk pertanyaan tadi, apakah ada keutamaan membaca atau tadarus Al-Quran, apalagi di saat puasa, ya, yang di luar bulan puasa saja keutamaan Masya Allah, apalagi di bulan puasa. Insya Allah akan lebih berlipat-lipat. Baik, itu Masya Allah, Ustaz.
Betul sekali ya sahabat-sahabat semuanya. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil keutamaan dalam tilawah ataupun tadarus Al-Quran di bulan puasa ini ya. Apalagi tadi disebutkan oleh Ustadz ya, di luar bulan Ramadan saja pahalanya sudah 10. Apalagi ini di bulan puasa. Betul begitu sekali. Ya, dilipat gandakan. Nah Ustadz, berikutnya terkadang kita juga dalam membaca atau tilawah Al-Quran itu kurang dalam memenuhi adab begitu Ustadz ya. Harusnya seperti apa ketika adab kita ya ketika dalam membaca Al-Quran gitu Ustadz, seperti apa Ustadz? Baik, sahabat podcast Alami yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi memang kalaulah kita menginginkan keutamaan dari interaksi kita dengan Al-Quran, maka hal yang mendasar yang harus kita perhatikan adalah adab ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran ya. Betul, ini pertanyaan yang sangat luar biasa Ustaz Didin. Jadi yang pertama haruslah pastikan niat kita tadi ya. Niat kita ingin berinteraksi dengan Al-Quran harus semata-mata ingin mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika niat kita sudah karena Allah, maka insya Allah ya, sebesar apapun nanti tantangan, halangan, rintangan yang akan menghampiri kita, insya Allah, biiznillah, dengan izin Allah akan bisa kita lewati Ustadz Didin. Sebagaimana tadi hadis Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat ya. Amal perbuatan tergantung niatnya Ustadz. Sehingga ketika kita niatkan dengan semata-mata karena Allah, maka insya Allah ya luar biasa nanti keutamaan dari niat yang kita peruntukan untuk Allah. Begitupun niatnya karena orang lain misalkan ya, dapat mungkin pujian, tapi hanya sebatas pujian saja, tapi tidak dapat nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala sebagai nilai ibadah di sisinya. Seperti itu Ustaz Didin. Gitu ya. Iya. Jadi sahabat-sahabat semuanya, teman-teman ya podcast Alami, tentunya kita juga harus meluruskan niat kita Ustaz ya. Dalam rangka membaca tadarus gitu ya, mencari keutamaan di bulan suci Al-Quran, di bulan Ramadan ini gitu ya. Semata-mata harus meluruskan niat kita terhadap Allah SWT. Betul, yang pertama itu Ustaz Didi. Betul ya. Yang lainnya apa? Ada lagi Ustaz? Ada lagi nih sahabat semuanya, anak-anakku, sahabat podcast Alami yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua setelah tadi niatnya lurus karena Allah Ustaz Didi, maka yang harus dipastikan adalah kondisi kita harus suci seperti itu. Artinya berwudu lah terlebih dahulu. Betul ya. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, Sedidin menghadap kiblat. Tapi sebelumnya pastikan setelah itu kita menggunakan pakaian terbaik kita. Kenapa? Karena kita sedang berinteraksi dengan kalamullah, perkataan Allah. Seolah-olah kita sedang berkomunikasi secara langsung. Ya, bayangkan ketika kita berinteraksi dengan yang menciptakan kita, lantas kita biasa-biasa saja. Terus bagaimana ketika kita bandingkan ketika kita diundang oleh misalkan bupati, ya pasti kita akan menggunakan seragam yang paling keren gitu kan. Keren, ya. Apalagi yang baju terbaik kita, ya. Ketika kita harus menghadapi ataupun langsung berinteraksi dengan Allah Subhanahu Wa Taala melalui tadarus Al-Quran. Berarti harus dipersiapkan dengan pakaian terbaiknya. Pakaian terbaik kita berarti ya gitu ya. Iya. Jadi kalau ke teman-teman menghadap ke orang yang kita hormati, yang kita hargai, itu pasti menampilkan yang paling keren, ya wangi, yang sebagainya. Gitu. Masya Allah. Masa ya? Berinteraksi dengan Al-Quran suka-suka sendiri. Bahkan pakai baju, pakai apa ya? Pakai celana pendek. Celana pendek ya, baju oblong dan sebagainya. Nah itu auratnya terbuka, Masya Allah. Itu lebih lagi ya. Betul. Itu harus diperhatikan. Betul. Itu berarti adab kita berarti ya. Betul. Jadi kalau misalkan adab-adab tersebut sudah kita lakukan, maka insya Allah tadi keutamaan dari tadarus Al-Quran akan kita dapatkan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Gitu Ustaz. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kemudian pertanyaan berikutnya Ustaz, mengenai apakah ada tip atau trik tersendiri gitu ya supaya kita bisa bersahabat dengan Al-Quran. Tipsnya seperti apa gitu Ustaz? Tips khususnya buat sahabat-sahabat podcast Alami sendiri begitu ya. Baik sahabat-sahabat semuanya, jadi memang kembali tadi di awal sudah kita dengarkan bersama bahwa
ketika kita ingin bersahabat dengan Al-Quran, maka pastikan kita juga harus memasang niat yang harus benar-benar karena Allah. Itu yang pertama ya, yang sangat mendasar. Yang kedua, ya setelah itu kuat, maka pastikan kita mulai. Nah, harus mulai. Jadi kalau misalkan pengen terbiasa menjadi sahabat Quran tapi nggak pernah mulai ya, sampai kapanpun persahabatan itu tidak akan pernah terjadi. Kalau bahasa sekarang itu Ustaz Didi namanya itu adalah bestie. Oh Ustaz iya, Didi. bestie Iya. ya. Jadi bestie itu apa sih tadi? sahabat dekat begitu ya, sahabat karib banget gitu ya. Udah saking deketnya, wah Iya, nggak jadi mau namanya terpisahkan begitu ya. Trennya sekarang adalah bestie, Bestie. seperti itu. Setelah tadi kita meluruskan niat, kemudian kita juga sudah siap nih, mantep nih, maka lakukan atau mulai atau action ya. Berapa banyak untuk awal kali memulai untuk menjadi sahabat Al-Quran, maka diserahkan kepada kemampuan masing-masing Ustaz Didin. Misalkan kalau Ustaz Didin pengennya 1 halaman lah, 1 hari mah misalkan, silakan. Intinya jangan memaksakan sampai akhirnya awal-awal 1 kali duduk bisa sampai 1 juz misalkan. Besoknya Tepar yang nggak mengerjakan kembali. Jadi Iya, gitu kan. betul. Dan seterusnya. Intinya mulailah dari keinginan terkecil kita, Terkecil dulu, tapi tuntas seperti itu. Nah, kalau itu sudah dilakukan pelan-pelan. Awalnya misalkan cuman setengah halaman. Nanti sudah berjalan 5 hari atau sepekan, aduh pengen nambah nih. Jadi 1 halaman. ditingkatkan Terus berarti gitu seperti ya, itu. Nah, kalau sudah terjadi habit, kebiasaan, maka silakan sekali lagi kembali ke kesanggupan masing-masing. Allah juga tidak memaksa ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi Allah juga tidak membebankan kepada hambanya melebihi kapasitas atau kemampuan yang dimiliki oleh hamba-hambanya. Jadi silakan sahabat podcast Alami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pasang target sesuai dengan kemampuan. Nah, gitu Ustaz Didin. Setelah itu kalau sudah berjalan ya tadi kalau udah niatnya kuat ya insya Allah minimal 2 ini sudah cukup sepertinya mewakili untuk penguatan nantinya karena berawal dari niat karena Allah. Seperti Masya itu. Allah ya. Ya, Masya Allah Ustadz, kita sudah di penghujung ya. Tentunya sahabat podcast Alami pun jangan dulu beranjak ya. Tetap stay tune terus karena di sini Bapak juga akan membagikan 2 giveaway bagi teman-teman yang beruntung pada podcast kali ini. Masya Allah. Luar biasa. Ya. Nah, sambil sebentar lagi juga kita akan menunggu berbuka puasa gitu Ustadz ya. Sebelum diakhiri Ustadz, barangkali ada closing statement dari Ustadz mengenai bersahabat dengan Al-Quran di bulan puasa ini, terutama nasihat untuk sahabat podcast Alami di rumah, seperti apa Ustadz? Mangga? Baik sahabat, jadi nasihat yang utama untuk pertemuan di podcast kali ini, pastikan sahabat semuanya memasang niat karena Allah Subhanahu wa taala untuk bersahabat dengan Al-Qur'an, paksakan. Kalaulah misalkan setiap harinya tidak mampu 1 juz 1 hari sekali duduk, ya bahkan dibagi 5 saja tidak mampu, maka perkecil. Ya bisa setengahnya atau sepertiganya, bahkan cukup 1 halaman misalkan, atau juga tidak mampu berat banget. Ya setidaknya 1 ayat. Ya. Kita membaca Al-Quran, jangan tinggalkan 1 hari pun. Ternyata tidak mampu juga. Ya, bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tanda-tanda iman kita sedang bermasalah. Nah, ketika semakin banyak kita mampu berinteraksi dengan Al-Quran, maka itulah sesungguhnya kesuksesan kita bersama Al-Quran. Jadi intinya semakin kuantitas atau jumlah interaksi kita makin besar bersama Al-Quran, disitulah kesuksesan kita bersama dengan Al-Quran, sehingga insya Allah keberkahan Al-Quran semakin berlimpah ruah kepada kita, keluarga kita, dan semua kita. Itu Ustaz, barangkali wallahu a'lam bishawab. Jadi teman-teman semuanya, sahabat-sahabat semuanya, kita harus memulai dari sekarang ini ya. Nah, iya, kita tekadkan mulai hari ini ya, mulai hari esok dan seterusnya untuk senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran gitu ya Ustaz ya. Kita paksakan gitu ya. Kalau belum bisa keneh wae gitu ya, belum bisa
Berarti kita yang harus dibacakan ayat Al-Quran kayaknya ya gitu ya. Masya Allah. Baik sahabat podcast semuanya, kita telah di penghujung acara. Betul. Mohon maaf dan terima kasih juga kepada Ustadz yang telah menemani dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustadz menambah inspirasi dan motivasi kita semuanya untuk terus berinteraksi dengan Al-Quran. Dari saya dan Ustadz mengucapkan doatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat podcast Ngabuburit Alami, bertemu lagi bersama Pak Didin ya. Tadi kita telah membahas mengenai bersahabat dengan Al-Quran saat berpuasa bersama Ustadz Yuda gitu ya. Nah teman-teman semuanya, di sini ada 2 giveaway untuk teman-teman ya. Pertanyaan yang pertama teman-teman semuanya, bagaimana adab dalam membaca atau tilawah Al-Quran saat berpuasa Ramadan? Nah, silahkan teman-teman ya yang tahu bisa langsung mengisi jawabannya di kolom komentarnya. Kemudian pertanyaan yang kedua teman-teman semuanya, bagaimana bersahabat dengan Al-Quran saat berpuasa Ramadan? Yang tadi ya Ustadz telah menyampaikan supaya kita bersahabat dengan Al-Quran pada saat bulan Ramadan, kita harus seperti apa? Nah, silahkan teman-teman semuanya bisa menjawab di kolom komentar di bawah.